Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, perkenalkan nama saya Dr. Eko Sugianto, spesialis penyakit dalam. Rumah sakit tempat saya bekerja itu ada 3 rumah sakit. Yang pertama di Mitra Bangsa, yang kedua di RSUD RAA Suwondo, dan yang ketiga di Rumah Sakit Sebening Kasih. Sobat JKN yang berbahagia, penyakit ginjal kronis adalah kerusakan dari fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah, ginjal kita itu tugasnya menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah. Kalau ginjal kita rusak, berarti fungsinya ini terganggu dan lama-lama bisa menyebabkan penumpukan racun dalam tubuh kita. Penyakit ginjal ini tanpa gejala pada tahap awal, karena fungsi ginjal itu yang sudah menurun masih bisa ditutupi oleh ginjal yang masih sehat, jadi tubuh belum merasakan efeknya. Karena itu banyak orang tidak menyadari mereka mengidap penyakit ginjal kronis sampai kondisinya cukup lanjut. Penyebab paling umum untuk kerusakan ginjal atau penyakit ginjal kronis yang paling banyak atau pertama saat sekarang itu diabetes mellitus atau DM atau kencing manis. Ini penyebab nomor 1 ya untuk penyakit ginjal kronis. Jadi gula darah yang tinggi dalam jangka lama atau jangka panjang itu bisa merusak pembuluh darah kecil di ginjal atau sering disebut namanya nefropati diabetik. Yang kedua itu hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah di ginjal dan mengganggu filtrasi. Yang ketiga, glomerulonefritis atau peradangan di bagian ginjal yang menyaring darah atau glomerulus, bisa karena infeksi atau penyakit autoimun. Yang keempat yaitu penyakit ginjal polikistik atau penyakit ginjal bawaan, ditandai dengan munculnya banyak kista di ginjal atau polikistik ya di ginjal. Bisa diwariskan secara genetik kalau polikistik ini. Infeksi saluran kemih yang berulang atau batu ginjal bisa menyebabkan kerusakan jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik. Sobat JKN, secara umum ya, cuci darah itu menandakan ginjal yang sudah mengalami kerusakan yang berat. Tapi ada beberapa hal penting untuk dipahami biar nggak salah kaprah. Jadi kalau sudah cuci darah itu artinya apa? Cuci darah atau yang sering disebut hemodialisis biasanya dilakukan ketika ginjal hanya tinggal berfungsi kurang dari 10-15% dari kondisi normal. Artinya ginjal tidak lagi mampu menyaring darah secara cukup untuk mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, dan membuang racun. Maka ya itu sudah masuk ke stadium 5 dari penyakit ginjal kronis atau sering disebut gagal ginjal terminal atau end-stage renal disease. Tapi penting juga untuk tahu, rusak total bukan berarti hancur 100% ya. Masih bisa ada sisa fungsi ginjal kecil atau yang disebut residual function, tapi sudah tidak cukup untuk mempertahankan kehidupan tanpa bantuan cuci darah atau transplantasi. Tidak semua pasien gagal ginjal langsung cuci darah. Ada yang masih bisa ditunda.
dengan cara terapi diet yang ketat, obat-obatan, atau mungkin memakai dialisis peritoneal, bukan hemodialisis. Yang ketiga, cuci darah bukan pengobatan, tetapi pengganti dari fungsi ginjal. Jadi pasien tetap perlu kontrol rutin, diet yang khusus, minum obat, dan menjalani pola hidup yang sehat ya. Banyak pasien cuci darah yang tetap aktif bekerja, sekolah, bahkan berolahraga ringan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah disiplin, dukungan, dan perencanaan yang baik. Yang perlu diperhatikan supaya tetap bisa hidup normal. Pertama, jadwal cuci darahnya harus teratur. Umumnya 2-3 kali per minggu. Setiap cuci lamanya 4-5 jam per sekali cuci. Harus konsisten datang karena ini menggantikan fungsi ginjal sepenuhnya. Bisa diatur supaya tidak bentrok dengan jam kerja. Misalnya jam yang sudah di luar jam kerja, jam istirahat, atau malam atau weekend. Selanjutnya, yang kedua yaitu nutrisi dan cairan dibatasi. Harus hati-hati dengan garam, kalium, fosfor, dan cairan. Ada aturan khusus yang berbeda tiap pasien, biasanya dibantu oleh dokter dan ahli gizi. Yang ketiga, obat-obatan harus rutin. Misalnya harus rajin meminum obat tekanan darah, anemia, kalsium, dan fosfat. Pasien juga perlu rajin kontrol laboratoriumnya. Yang keempat, gaya hidup sehat. Hindari rokok dan alkohol, tidur yang cukup, tetap bergerak, dan hindari stres berat. Pekerjaan bisa banget, tidak masalah, asal kondisi fisiknya stabil dan tidak sering drop setelah dialisis. Ada pengaturan jadwal kerja, misalnya kerja fleksibel atau shift-shiftan ya. Pekerjaannya tidak terlalu berat secara fisik, tapi ini tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Bahkan beberapa pasien bisa liburan, kuliah, dan menjalani kehidupan sosial yang normal. Nah, untuk masalah haji memang ada aturan dari pemerintah bagi yang kena gagal ginjal kronis itu sekarang tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah haji. Sobat JKN yang berbahagia, pesan saya dokter yang untuk masyarakat ya, yaitu ginjal itu kecil, tersembunyi, tapi kerjanya luar biasa. Setiap hari ginjal kita menyaring lebih dari 50 galon darah, membuang racun, menjaga tekanan darah, mengatur cairan tubuh, bahkan membantu produksi sel darah merah. Tapi sayangnya banyak dari kita baru sadar pentingnya ginjal ketika sudah rusak. Dan ketika ginjal rusak berat, cuci darah bukan pilihan, tapi sudah kebutuhan seumur hidup. Jadi, yuk jaga ginjal kita mulai hari ini dengan cara sederhana tapi berdampak besar. Pertama, kontrol gula darah dan tekanan darah. Ini yang dua penyebab utama untuk gagal ginjal. Minum cukup air putih, jangan tunggu haus. Kurangi makanan asin, instan, dan tinggi pengawet. Hindari obat-obatan sembarangan, terutama jamu atau suplemen tanpa izin medis. Rutin cek kesehatan, apalagi kalau punya faktor resiko, misalnya diabetes, hipertensi, dan riwayat keluarga. Bergerak aktif, jaga berat badan sehat, berhenti merokok, dan batasi alkohol.
Ingat, ginjal yang sehat, hidup yang bebas, aktif, dan produktif. Mari jaga ginjal ketika kita sebelum terlambat. Karena mencegah itu jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih bermakna daripada mengobati.